Perkenalkan, nama saya Robi Ramadana, NPM 1740501003, Lokal A semester 6, jurusan Ilmu Hukum dari mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Jadi di sini saya akan buat video yang dimana di sini dalam mata kuliah yang saya tempuh di semester 6 ini di konsentrasi perdata yaitu hak milik intelektual. Dan untuk dosen pengampunya yaitu yang terhormat Ibu Zulfia Maka SMH yang mengajar di mata kuliah ini. Nah, jadi mungkin di video kali ini saya tidak sendiri untuk menjelaskan terkait tentang mensosialisasikan pentingnya dari HKI. Dan di sini mensosialisasi pentingnya HKI itu saya memilih dari 7 HKI itu yaitu hak merek dan indikasi geografis. Jadi mungkin di sini lebih ke wawancara. Nah, di sini saya wawancaranya bersama yaitu orang terdekat yaitu mama saya yang tercinta. Nah, jadi untuk mengetahui dari bagaimana pendapat dari mama saya tercinta terkait pentingnya hak merek ini selama mungkin dalam apalagi sekarang ini dalam pandemi COVID-19. Nah, jadi bagaimana pendapatnya? Jadi saksikan terus di video ini. Jadi mungkin tanpa lama-lama langsung aja kali ke inti videonya. Check this on. Oke, nah jadi di sini saya sudah tidak sendirian lagi. Jadi di sini saya sudah ditemani oleh mama saya. Oke, Mak. Nah, jadi gini, Obi ini ada dapat tugas dari kampus yaitu terkait dalam dalam mata kuliah di konsentrasi perdata ini yaitu hak milik intelektual. Yaitu tugasnya itu terkait apa sih pentingnya dari HKI. Nah, dan Obi di sini memilih hak merek dan indikasi geografis. Nah, jadi yang Obi ingin tanyakan sama Mama nanti sebelum masuk ke pertanyaannya itu, jadi pentingnya dari hak merek dan indikasi geografis di masa pandemi ini yang sekarang ini itu bagaimana? Nah, jadi itu inti pertanyaannya. Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin Obi ingin menanyakan sama Mama mungkin dasarnya sebelumnya Mama itu sudah pernah mengenal enggak yang namanya hak merek dan indikasi geografis, atau Mama sudah pas Mama sekolah dulu sudah pernah dengar, atau pas sekarang ini Mama pernah membaca atau pernah dengar lah ya istilahnya dengan hak merek indikasi geografis. Jadi menurut Mama ini hak merek dan indikasi geografis menurut Mama itu seperti apa? Kira-kira pandangan Mama? Setahu Mama tahu hak merek itu ialah hak yang diberikan kepada suatu barang atau benda yang dilindungi oleh suatu negara. Itu saja yang tahu. Oh gitu, Mak. Oke. Mungkin dari penjelasan Mama ini ada sebagian yang benar. Nah, jadi mungkin Obi di sini nambahkan ya untuk penjelasan dari hak merek ini yang Mama tadi jelaskan. Nah, jadi untuk yang Mama jelaskan ini mungkin lebih ke mereknya, jadi bukan ke hak mereknya. Jadi untuk mengetahui detailnya ini dia gimana sih untuk hak merek ini. Nah, jadi mungkin untuk dasar hukumnya hak merek itu sendiri diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait hak merek dan indikasi geografis. Nah, untuk yang hak mereknya itu diatur di pasal 1 angka 5. Nah, jadi hak merek itu yang sebenarnya itu adalah hak eksklusif. Nah, jadi hak eksklusif ini maksudnya adalah si pemegang hak ini atau penciptanya itu yang membuat suatu karya suatu karya terus dilindungi juga, dan dari sementara dari orang lain itu tidak boleh istilahnya itu menciplak dari hasil dari yang pencipta ini yang membuat hasil karya ini. Jadi tidak boleh menjiplak gitu, atau kayak disebut dengan plagiarism gitu, kayak meniru. Nah, jadi untuk dari konsep ini itu berlaku juga di Indonesia, mungkin nggak juga di Indonesia, mungkin ke luar negeri juga, ke internasional itu mungkin juga berlaku. Jadi seperti itu, Mak. Nah, oke, Mak. Nah, jadi
untuk yang gambaran hak eksklusifnya itu seperti itu Mak, yang sebagaimana tadi Obi jelaskan. Nah, jadi mungkin Obi sambung lagi. Jadi hak merek itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek. Pemilik merek ini kayak penciptanya lah atau pembuatnya yang mendaftarkan hak merek tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, nanti mungkin Obi juga nanti menanyakan kepada Mama untuk jangka waktunya. Nah, tapi untuk saat ini masih ini untuk hak mereknya. Nah, di situ dengan menggunakan sendiri merek tersebut tanpa memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. Jadi untuk hak merek ini ya istilahnya itu tidak boleh dijiplak oleh orang lain gitu. Jadi betul-betul harus yang penciptanya gitu yang bebas melakukan lah untuk hak mereknya. Oke, jadi selanjutnya karena ini karena dalam di undang-undangnya itu hak merek dan indikasi geografis Mas. Jadi untuk yang indikasi geografisnya itu Mama sudah pernah dengarkah juga atau pernah tahukah untuk indikasi geografis itu apa Mak? Sepertinya Mama belum pernah mendengar tentang geografis ini. Nah, jadi oke. Mungkin karena Mama mungkin istilahnya nih indikasi geografis ini mungkin kalau dalam pemahaman Mama mungkin tidak sampai ke situ. Nah, jadi mungkin Abi jelaskan ya. Jadi indikasi geografis itu lebih ke menunjukkan daerah asalnya dari produk yang dibuat ini, merek ini dari asalnya gitu kan, suatu barang produk pada barang yang dihasilkan gitu dari si pencipta ini yang hak merek ini. Jadi seperti itu untuk yang indikasi geografis Mak. Baik Mak, nah jadi langsung ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ya ini pertanyaan kedua gitu ya, belum masuk ke intinya. Jadi kira-kira Mak untuk ini jangka waktunya hak merek ini dan indikasi geografis ini kira-kira Mama tahu nggak jangka waktu perlindungannya itu berapa lama dalam pendaftarannya itu hak mereknya itu? Kira-kira Mama tahu nggak? Mungkin kira-kira sekitar 5 tahun kan? Oke baik Mak. Jadi mungkin itu masih kurang tepatnya. Jadi mungkin di sini Obi luruskan. Nah, jadi gini Mak. Nah, jadi untuk hak merek itu mendapatkan perlindungan hukum itu dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Nah, terus untuk jangka waktu hak merek ini bisa diperpanjang. Itu mungkin bisa diperpanjang dalam jangka waktu yang sama yaitu 10 tahun juga sejak tanggal penerimaan itu. Nah, terus juga permohonan perpanjangannya ini itu secara elektronik atau maupun juga secara non elektronik dalam bahasa Indonesia oleh si pemilik merek ini. Oke. Dan juga Mak, mungkin Obi tanyakan lagi nih, terkait untuk pengalihan hak merek itu kira-kira Mama sudah pernah tahu atau pernah baca-baca di mana gitu untuk pengalihan hak merek dan indikasi geografis ini bisa seperti apa kira-kira? Mungkin pengalihan hak waris. Oke, hak waris. Mungkin itu ada benarnya juga yang ini kan yang bilang. Jadi untuk pengalihan hak merek ini, jadi itu bisa melalui pewarisan. Jadi itu yang pertama, pewarisan, wasiat, terus juga wakaf, hibah, dan juga bisa melalui perjanjian yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Oh ya, dan juga Mak, nah untuk tadi itu flashback lagi. Jadi untuk yang jangka waktunya itu misalnya sudah berakhir gitu ya, sudah berakhir misalnya lewat dari 10 tahun yang sudah ditentukan, itu bisa jadi masuk ke public domain. Nah, maksudnya itu public domain itu bisa dimiliki oleh semua orang. Jadi bukan milik ini lagi, jadi milik umum gitu. Jadi untuk seperti itu Mak, untuk untuk jangka waktunya. Oke, itu yang pengalihan sudah tadi Mak ya. Nah, jadi ada terkait warisan, terus wasiat, wakaf, hibah, dan perjanjian dan lainnya. Oke, jadi di sini langsung yang terakhir ya Mak ya, untuk ke inti pertanyaannya tuh kira-kira Mak ini selama di masa ini kan sekarang ini Mak lagi adanya itu pandemi COVID-19 ini kan, kira-kira hak merek ini apakah Mama sudah tahu pentingnya dari hak merek dan indikasi geografis selama
pandemi COVID-19 ini? Kira-kira Mama tahu nggak pentingnya? Pentingnya hak merek ini adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum setelah terdaftarnya hak merek yang ingin didaftarkan. Oke Mak, baik. Nah jadi untuk yang Mama jelaskan tadi itu mungkin itu masuk ke ada betulnya. Jadi itu masuk ke poin pertama, jadi mendapatkan perlindungan gitu ya, perlindungan hukum setelah didaftarkan hak merek. Nah jadi mungkin di sini Obi tambahkan mungkin ada 6 itu sebenarnya Mak untuk pentingnya hak merek indikasi geografis ini selama pandemi COVID-19 ini. Jadi yang pertama itu mungkin mendapatkan perlindungan gitu ya setelah terdaftar. Nah, berbeda dengan hak lain kayak hak cipta, hak paten itu yang mempersyaratkan unsur kebaruan dan keaslian gitu dari dari hak tersebut gitu. Dengan secara konsepnya gitu ya masing-masing. Jadi punya masing-masing antara hak cipta, hak paten dan ketujuh hak lainnya. Terus yang kedua pentingnya itu sebagai penanda identitas produk. Nah, itu maksudnya itu sebagai penanda yang mungkin ada dijelaskan di pasal 1 angka 1 yang dimana itu merek itu sebagai tanda yang ditampilkan secara grafis yaitu berupa logo, terus nama, huruf, angka. Nah itu sebagai penandanya penanda identitas produk yang didaftarkan gitu ya, hak merek. Nah terus yang ketiga sebagai pembeda dengan produk lain. Nah jadi mungkin misalnya produk ini misalnya contoh misalnya produk Oreo gitu. Nah terus ada lagi yang mirip produk tersebut, nah misalnya Goriorio. Nah jadi kan bisa dapat dibedakan gitu kan dengan hak mereknya itu antara Oreo dan Goriorio gitu. Nah jadi seperti itu pembeda dengan produk lainnya. Nah terus juga hak eksklusif atas merek. Nah mungkin hak eksklusifnya itu yang tadi sebagaimana dijelaskan di pertama Mak. Nah jadi eksklusif itu yang si penciptanya ini boleh bebas melakukan hasil karya yang dia buat gitu. Untuk dan orang lain itu tidak boleh menggunakan karya si pencipta ini, itu tidak boleh. Nah jadi gitu untuk selanjutnya. Oke, terus yang kelima yaitu melindungi merek dari pembajakan atau penggunaan tanpa hak. Nah mungkin ya itulah adanya kayak copyright mungkin gitu kan, ada yang orang lain itu seperti yang kayak cover lagu itu meniru dari yang si penciptanya itu kan, nah itu dilarang, nggak boleh. Nah, gitu. Terus yang terakhir itu menimbulkan hak pengajuan pembatalan merek. Nah jadi dengan dilakukannya pendaftaran merek itu telah terdaftarnya merek tersebut, pemilik merek tersebut memiliki hak untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang sudah terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya keseluruhan dengan merek terdapat tersebut dan untuk pengadilannya ini yang hak merek ini bisa diajukan ke pengadilan niaga yang biasanya di sekarang ini itu bukan ke PN tapi ke pengadilan niaga. Nah itu mungkin itu pentingnya mungkin yang Obi bisa sampaikan di pentingnya ini kan untuk hak merek dan indikasi geografis selama pandemi itu mungkin seperti itu ada 6 jadi gitu. Nah jadi ada satu lagi. Nah ini mungkin ini kenapa Obi ini ingin sekali mewawancarai kepada Mama kan untuk terkait hal ini itu karena Obi lihat itu Mama sering yang namanya mungkin berbelanja kebutuhan sehari-hari ya, mungkin juga bukan berbelanja kebutuhan sehari-hari, mungkin bisa juga pada saat lagi lebaran gitu berbelanja kebutuhan gitu kan. Nah itu kira-kira yang Mama belanja ini itu kan produk gitu kan, produk. Nah kira-kira Mama sudah tahu enggak untuk misalnya untuk minuman, terus untuk misalnya untuk makanan lain gitu kan. Nah itu termasuk jenis merek apa gitu kan. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 itu di situ disebutkan bahwa merek ini mempunyai tiga jenis merek. Yang pertama merek dagang, terus merek jasa, sama merek kolektif. Nah itu kira-kira Mama tahu nggak disangkut pautkan dengan yang Mama belanja nih, yang
antara kebutuhan sehari-hari maupun juga pada saat lebaran gitu kan. Nah, jadi kira-kira mama tahu nggak itu termasuk jenis apa? Aduh, mama setahu sebelumnya belum tahu ini termasuk jenis apa yang selama ini mama belanjakan, merek apa itu belum tahu. Oke, nah jadi mungkin di sini Obi mungkin yang Obi baca yang kayak gini ya. Nah, mungkin itu dari mama nih jawabannya. Jadi Obi tambahkan, nah jadi untuk yang kalau mama berbelanja sehari-hari maupun kebutuhan pada saat lebaran gitu kan. Nah jadi untuk yang merek dagang ini yang pertama itu contohnya seperti kayak apa namanya? Ya bisa juga. Jadi ya seperti Aqua gitu kan, Aqua, terus produk mie gitu kan, terus sama seperti kayak Pepsodent itu kayak pasta gigi itu termasuk ke merek dagang. Nah seperti itu Mak. Nah jadi selanjutnya yaitu merek jasa. Nah gini, nah untuk yang merek jasa ini yang kalau dikaitkan dengan belanja Mama itu kan, yang kalau pada saat itu mungkin nggak ada, mungkin ini lebih ke jasa pengiriman. Nah, karena kemarin ini kan Obi ada kayak ikut seminar gitu kan, webinar, nah dan mendapatkan hadiah gitu, misalnya buku. Nah, dan buku ini kan jauh misalnya gitu, membutuhkan untuk kayak transfer gitu kan. Nah, jadi contohnya itu lebih ke JNE lah Mak. JNE untuk bisa dari produk misalnya dari luar Banjarmasin gitu kan ditransfer ke sini, jadi itu menggunakan lewat jasa pengiriman barang yaitu yang dinamakan JNE. Nah, jadi seperti itu untuk merek jasa. Nah, dan yang terakhir merek kolektif ini Mak, ini lebih ke pada saat kalau mau belanja di pada saat lebaran. Nah, itu kan Mama sering beli yang namanya Coca-Cola ya pasti ya, Coca-Cola, Sprite, Fanta, terus juga kayak soya, terus Oreo. Nah, itu mungkin itu bisa dimasukkan kategori merek kolektif Mak. Jadi itu seperti itu. Jadi untuk merek kolektif itu contohnya seperti yaitu Coca-Cola tadi, Bicola atau soya, terus Oreo. Nah, jadi dan lain-lain sebagainya itu lebih masuk ke merek kolektif. Nah, mungkin itu Mak yang bisa Obi jelaskan sama Mama, dan juga terima kasih banyak Mak sudah atas waktunya untuk bisa menjawab ya yang Obi tanyakan gitu. Jadi mungkin gitu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Nah, jadi di sini saya simpulkan ya. Jadi dari video tadi, jadi mungkin untuk pentingnya hak merek dan indikasi geografis selama masa pandemi ini, yang pertama itu jelas mendapatkan perlindungan hukum setelah didaftarnya hak merek itu. Itu sebenarnya dari pentingnya secara umum pada saat misalnya belum ada Copet ini dan pada saat juga ada Copet ini itu sama sebenarnya mendapatkan perlindungan hukum, itu yang pertama. Terus yang kedua juga sebagai penanda identitas produk. Nah, terus juga sebagai pembeda dengan produk lain. Terus yang keempat itu sebagai hak eksklusif atas merek itu. Terus juga melindungi merek dari pembajakan, yaitu copy kayak mungkin plagiarism gitu ya, mungkin dikenal dengan istilah itu. Terus juga menimbulkan hak pengajuan pembatalan merek gitu ya. Nah, mungkin untuk itu. Nah, jadi di sini saya tambahkan lagi. Oke, nah jadi mungkin itu terkait untuk pentingnya. Jadi ada 6 tadi. Nah, jadi mungkin yang terakhir itu pentingnya juga pada saat ini pandemi ini COVID-19 ini dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual itu memberikan pelayanan yang cukup baik, mungkin secara online, mungkin untuk terkait pentingnya hak merek dan indikasi geografis itu secara online yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Mungkin itu untuk kesimpulan yang saya yang bisa saya dapat dari yang saya baca juga, dan juga dari mungkin dari yang lainnya juga. Mungkin itu aja. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, dan juga mohon maaf misalnya kalau ada
kesalahan atau kekurangan dari video yang saya sampaikan dan juga mama saya mohon maaf. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua maksudnya oke semua. No. Terus juga saya akhiri dengan kata wal taufiq wal hidayah fastabiqul khairat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa juga terus belajar dan terus berkarya agar ingin mencapai kesuksesan. Oke, sekian dan terima kasih.